gerakan jaringan teror di Indonesia itu. Ada JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB. Banyak sekali. Dan mereka bergerak di bawah permukaan itu sangat aktif. Mereka melakukan rekrutmen, funding, pendidikan, dan persiapan-persiapan revolusi dan sebagainya. Banyak. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan menyimak sebuah penjelasan yang begitu dalam, sebuah analisis yang tajam dan argumentasi yang cukup memukau dari seorang tokoh muda intelektual Indonesia, Gus Islah Bahrawi, yang mengupas tuntas tentang bagaimana eksistensi terorisme dengan segala trik, segala strategi, upaya untuk kemudian melancarkan aksi-aksinya, dan bagaimana keberadaan instrumen digital sebagai salah satu media yang banyak digunakan oleh kelompok-kelompok teroris dalam melakukan aksi-aksinya. Umat Islam tidak boleh ketinggalan. Umat Islam tidak boleh lengah, karena bagaimanapun juga kelompok-kelompok teroris ini selalu mencari titik lemah daripada umat Islam. Pemanfaatan digital sebagai salah satu instrumen di era modern ini oleh sebagian umat Islam memang harus dimanfaatkan dengan baik, supaya kita tidak mudah dan gampang untuk kemudian terjebak ataupun terseret ataupun tertipu oleh berbagai gerakan-gerakan atau aksi-aksi yang terselubung dari mereka-mereka yang memiliki agenda-agenda hendak menghancurkan negara, merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Gus Islah Bahrawi itu menyajikan bagaimana sejarah terorisme itu berawal dari sebuah cara pandang yang kaku terhadap ayat-ayat suci maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gus Islah mengupas bagaimana perjalanan kepemimpinan Islam pasca wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang telah menimbulkan titik-titik perpecahan di kalangan umat Islam karena perbedaan pendapat tentang siapa yang akan menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin pasca wafatnya beliau. Dan inilah yang kemudian pada fase berikutnya menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam yang memunculkan sebuah aliran yang disebut dengan aliran Khawarij. Mereka adalah kelompok yang berpikiran kaku, tekstual, dangkal, dan sempit dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Kelompok Khawarij ini terus-menerus memperbanyak jamaah, memperbanyak massa, hingga hari ini bermetamorfosis sebagai kelompok-kelompok teroris yang selalu merasa diri paling benar, yang lain adalah kafir. Cara pandang inilah yang kemudian seakan-akan melegitimasi tindakannya bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah tuntunan agama, sebuah tuntunan syariat. Inilah Gus Islah Bahrawi telah memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana mengenali eksistensi terorisme dan bagaimana cara kerja terorisme, serta bagaimana cara mengantisipasi. Umat Islam harus sadar, harus berani menyatakan perang terhadap segala bentuk teror, termasuk perang-perang pemikiran yang harus dilawan dari kelompok-kelompok yang selalu menyalah-nyalahkan orang, mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang.
karena dari situlah awal mula munculnya terorisme jika mereka telah merasa memiliki kekuatan. Di Indonesia kita berbeda agama, bahkan yang seagama pun tafsirnya bermacam-macam, tapi kita alhamdulillah bisa terselesaikan persoalan-persoalan ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi garis besar di sini. Saya bilang, kalian tidak akan bisa meniru konsep Indonesia karena apa? Kalian itu tidak punya satu titik kunci di Somalia, saya bilang. Kalian tidak punya satu organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Mereka nanya, ini pemerintahan di Somalia juga melakukan praktek-praktek brutalitas. Bukan atas nama agama, bukan atas nama tafsir, tapi atas nama politik. Ini adalah gestur-gestur yang terjadi dan yang merusak sejarah Islam selama 1400 tahun. Dan ini dipraktekkan oleh Somalia, dipraktekkan oleh Boko Haram di Nigeria, dipraktekkan oleh Jabhat al-Nusra di Suriah, dan dipraktekkan oleh Laskar At-Taiba di Pakistan, Afghanistan, dan di sebagian negara bagian India seperti Jammu dan Kashmir. Kesalahan mereka adalah satu, mereka tidak punya organisasi yang bisa melakukan social deployment seperti NU. Tepuk tangan untuk NU. Saya merinding kalau cerita soal NU. Terus terang, wallahi, karena memang NU ini tidak dipunyai oleh negara manapun di dunia. Dan negara manapun di dunia tidak punya undang-undang anti teror yang seperti kita punya. Namanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dulu undang-undang teror kita itu adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Orang melakukan tindakan teror baru bisa ditangkap. Orang meledakkan bom baru setelah korbannya bergelimpangan bisa ditangkap. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di bawah pemerintahan Pak Jokowi ini, orang-orang yang baru berkeinginan untuk melakukan aksi teror sudah bisa ditangkap tanpa harus melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini hebatnya. Makanya dalam TV One saya selalu bilang ini adalah magnum opus, ini masterpiece. Negara lain tidak punya itu. Ketika orang baru niatan, ngukur niatan orang ini nggak gampang, bos. Nggak gampang, tapi kita bisa menangkap. Hari ini kita bisa menangkap orang karena mens reus, baru niatan-niatan. Mengapa negara-negara itu hingga hari ini termasuk India, Pakistan, Afghanistan, Somalia, Nigeria, Sudan, Republik Afrika Tengah, Suriah, Libya, dan semua negara-negara yang hari ini tidak bisa menyelesaikan konflik komunal horizontal maupun masih berhadapan dengan perang-perang simetris. Itu hingga hari ini karena mereka tidak punya undang-undang seperti ini. Hanya Indonesia yang punya. Itulah mengapa kita kadang-kadang menangkap orang, tetangga kita kadang-kadang, loh ini kan guru ngaji, loh ini kan imam masjid, ini kan cuma penjual bakso, kenapa ditangkap? Karena setiap metodologi terorisme di atas permukaan selalu mereka tampil normal. Selalu mereka mengelabui itu. Dan ini tahu nggak? Ini adalah praktek-praktek khawarij dari sejak zaman dulu. Mereka berusaha menginfiltrasi terhadap setiap pemerintahan mulai di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah di Eropa, Kesultanan Ottoman, semua diinfiltrasi oleh mereka dan mereka berpura-pura hidup normal sehingga akhirnya ketika mereka berhasil menciptakan momentum revolusi, mereka akan melakukan itu. Kelompok-kelompok seperti inilah yang kemudian membuat sejarah Islam itu menjadi kelam. Nah inilah yang hari ini dijejalkan kepada orang-orang Nahdliyin sehingga mereka itu punya amaliyah dan ubudiyah yang sama dengan orang-orang Nahdliyin tapi mereka sibuk berpolitik. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu tekad GMNU ini saya dukung. Karena apa? Kalau kita baca bukunya Yuval Noah Harari dalam Manusia Masa Depan, judul aslinya Sapiens ya, itu mengatakan nanti kelak. Ini Yuval Noah Harari ini bukan orang Islam, ini orang Yahudi. Tapi bolehlah kita ambil prediksinya, visioner ke depannya. Bahwa nanti akan ada dua layer manusia, dua kelompok manusia, dua klaster. Yang satu adalah orang-orang yang menguasai algoritma sosial, algoritma digital. Yang kedua adalah orang-orang yang hanya menjadi konsumen, orang-orang yang hanya menjadi follower,
Orang-orang yang hanya bisa mengikuti drive dan trajektori dari orang-orang yang menguasai algoritma ini. Ujung-ujungnya apa? Orang-orang yang menguasai algoritma digital ini nanti akan mendikte orang-orang yang berada di layer terbawah ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, orang Islam terutama kalangan Nahdien harus bisa menguasai layer-layer yang menguasai algoritma digital ini. Kita tidak mau didikte oleh orang lain. Karena apa? Kalau orang-orang yang beragama seperti kita ini kemudian tidak menguasai algoritma digital, suatu saat kita akan menjadi korban dari cyber war, cyber psychoterrorism dan sebagainya. Ideologi-ideologi yang dijejalkan paksa lewat media sosial dan sebagainya, kita tidak bisa membendung lagi. Karena suatu saat, kata Yuval Noah Harari, kejahatan-kejahatan itu adalah kejahatan-kejahatan digital dan kejahatan-kejahatan pemikiran. Yang hanya bisa dilawan dengan pemikiran. Ideologi hanya bisa dilawan dengan ideologi. Kita tidak bisa kemudian menganggap remeh peradaban manusia ini. Peradaban manusia tidak hanya bisa dihadang dengan fikih-fikih. Kita boleh saja mengatakan itu haram, tapi peradaban tetap akan melakukan dengan akselerasinya. Mereka akan tetap bergerak dengan logikanya sendiri. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita hanya bisa mengharamkan, ini haram, nggak boleh. Apakah kemudian akselerasi peradaban manusia akan berhenti? Tidak. Yang menjadi korban nanti adalah anak cucu kita. Ini yang harus kita pahami. Nah, perang-perang cyber nanti, perang simetris seperti Rusia dan Ukraina, ini mungkin adalah aksi-aksi terakhir. Setelah itu nanti ada cyber terrorism. Misalnya, kita tinggal ngehack kereta api Indonesia misalnya. Tinggal dihack sistemnya, lalu dibentur-benturkan langsir kereta itu. Semua kereta di seluruh Indonesia akan berbenturan. Sistem traffic management kita di Jakarta misalnya dikuasai, dihack, lalu kemudian dimatikan seluruh lampu merah di Jakarta, tabrakan terjadi. Yang paling konyol adalah kalau kemudian rudal-rudal asing yang sedang latihan militer dibelokkan ke negara kita atau ke wilayah kita, selesai. Belum kita bicara soal sirkulasi orbit satelit. Dimatikan semua handphone di sini, mau apa kita? Inilah cyber war terrorism itu. Apakah kita sanggup memasuki itu? Tidak. Sampai saat ini Islam itu masih belum menguasai itu. Kita sibuk berpolitik, bos. Kita masih sibuk dengan survei-survei. Kita masih sibuk dengan jubah-jubah kesalehan. Bukan itu tujuan kita. Kita harus bisa men-take over kehidupan-kehidupan digital itu. GMNU ini salah satu avant-garde, salah satu toliah dalam gerakan-gerakan ini. Makanya gerakan-gerakan GMNU untuk bisa menguasai media sosial, media-media digital, ini memang harus kita pacu, selain lembaga-lembaga yang lain tentunya. Insya Allah saya sampai saat ini berkeliling kemana-mana ke seluruh Indonesia. Saya sampai kadang-kadang itu, saya paling takut itu kalau terlalu lama di luar rumah itu takutnya koper baju saya ada di got lama-lama. Saya sering diprotes oleh anak istri saya, kapan pulang itu, sementara saya ada di pojok poso sana. Hal-hal seperti inilah yang harus kita bangun. Saya nggak peduli. Saya sering dibilang saya ini sekuler, liberal, Syiah, bodoh amat. Saya nggak peduli. Saya tetap Nahdien. Nggak ada cerita. Saya dikafirkan, dimasukin ke neraka, ya silakan aja. Nggak apa-apa, saya baca syahadat kok tiap sholat. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah dengan risiko-resiko. Seperti yang terjadi kemarin, ini saya udah janji mau cerita soal Dr. Sunardi. Ini yang terakhir. Hari ini kita betul-betul, negara hari ini betul-betul dihakimi oleh kelompok-kelompok yang menurut saya punya pemahaman bahwa terorisme itu identik dengan Islam. Terorisme itu tidak ada agamanya. Tidak ada agama yang menganjurkan terorisme dan ekstremisme, apalagi Islam. Nah, mereka ini yang melakukan pembelaan terhadap Dr. Sunardi ini adalah orang yang masih menganggap bahwa terorisme itu adalah bagian dari Islam. Coba bayangkan, ketika ada penangkapan di tubuh MUI misalnya, ini orang-orang yang mengaku sebagai ulama itu selalu yang paling bereaksi duluan. Ini kan aneh. Terorisme ini jangan diidentikan dengan Islam. Tapi kalian yang ngomong duluan, entah Anwar Abbas, entah siapa, selalu ngomong. Loh, kalau begitu dengan sendirinya mereka mengakui bahwa terorisme ini bagian dari Islam gitu loh. Ini kan logika dasar gitu.
Ya udah diam aja. Kalau Densus misalnya nangkep teroris yang memang menginfiltrasi MUI, ya itu kita nangkep bukan dia bagian dari MUI, karena memang Densus sudah punya alat bukti yang cukup, dia itu memang aktif dalam gerakan-gerakan jaringan teror di Indonesia. Banyak gerakan jaringan teror di Indonesia itu. Ada JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB. Banyak sekali. Dan mereka bergerak di bawah permukaan itu sangat aktif. Mereka melakukan rekrutmen, funding, pendidikan, idat, persiapan-persiapan revolusi dan sebagainya. Banyak. Mungkin orang awam seperti kita melihatnya di atas permukaan ya biasa-biasa aja. Tapi orang-orang yang betul memahami ini, saya tidak memahami ini tapi saya mengamati betul. Bahwa mereka di bawah permukaan memang selalu bergerak. Dr. Sunardi ini, saya cerita Dr. Sunardi, ini adalah hasil pengembangan dari beberapa tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya. Bahkan nama dia disebut oleh Para Wijayanto, Ketua Umum Jamaah Islamiyah yang sudah ditangkap bertahun-tahun lalu. Dan disebut oleh beberapa tersangka lainnya. Dan beberapa orang yang akan ditangkap setelah ini berkaitan dengan Hilal Ahmar Society. Dia adalah Ketua Umum Hilal Ahmar Society. Tahu nggak Hilal Ahmar Society? Ini organisasi yang sudah dilarang oleh PBB, dilarang oleh Uni Eropa, dan beberapa negara seperti Trinidad Tobago, negara-negara di Amerika Selatan. Ini semua terjadi. Dan semua udah dilarang. Mengapa baru ditangkap sekarang padahal keterlibatannya sejak tahun 2015? Kita harus mengumpulkan alat bukti yang cukup seperti yang saya bilang tadi.